Jejak Sudirman dari kepala sekolah hingga panglima perang yang pernah berwudu dengan embun. Tepat 27 Juni 1947, Jenderal Sudirman ditahbiskan sebagai Panglima Tentara Nasional Indonesia oleh Presiden Soekarno di Yogyakarta. Sosok Sudirman memegang peran yang sangat besar terhadap bangsa Indonesia. Meski dalam keadaan sakit dan lemah, ia tetap memimpin perang sehingga Indonesia bisa bebas dari bayang-bayang penjajahan Belanda. Berikut kumpulan fakta menarik soal sosok kelahiran Purbalingga 24 Januari 1916 ini. Pemuda cerdas yang hidup jauh dari orang tua. Sejak lahir, Jenderal Sudirman tidak hidup dengan kedua orang tuanya. Ia hidup dengan saudara dari ibunya yang bernama Raden Cokro Sunaryo yang saat itu jadi camat. Ia pun mendapatkan gelar Raden karena dianggap sebagai anak sendiri oleh Cokro Sunaryo. Sejak kecil ia dididik dengan sangat baik oleh orang tua angkatnya itu. Ia disekolahkan hingga menjadi pemuda yang sangat cerdas. Dari kecil hingga berumur 18 tahun, Jenderal Sudirman tidak pernah diberitahu siapa orang tua aslinya. Ia hanya tahu jika Cokro Sunaryo adalah ayah yang menyayanginya dengan tulus. Setelah mengetahui fakta ini, Jenderal Sudirman akhirnya diperkenankan untuk hidup lagi dengan keluarganya. Meski pada akhirnya ia lebih aktif dalam belajar setelah sang ayah asli meninggal dunia. Seorang kepala sekolah. Jenderal Sudirman pernah menjadi seorang guru. Ia mengajarkan murid-muridnya pelajaran moral dengan menggunakan contoh dari kehidupan para rasul dan kisah wayang tradisional. Ia dikenal sebagai sosok guru yang adil dan sabar yang akan mencampurkan humor dan nasionalisme dalam pelajarannya. Hal ini membuatnya populer di kalangan muridnya. Meskipun bergaji kecil, Sudirman tetap mengajar dengan giat. Akibatnya, dalam beberapa tahun, Sudirman diangkat menjadi kepala sekolah meskipun tidak memiliki ijazah guru. Sebagai hasilnya, gaji bulanannya meningkat 4 kali lipat, dari 3 gulden menjadi 12,5 gulden. Sebagai kepala sekolah, Sudirman mengerjakan berbagai tugas-tugas administrasi, termasuk mencari jalan tengah di antara guru yang berseteru. Seorang rekan kerjanya mengisahkan bahwa Sudirman adalah seorang pemimpin yang moderat dan demokratis. Dia juga aktif dalam kegiatan penggalangan dana, baik untuk kepentingan pembangunan sekolah ataupun untuk pembangunan lainnya. Panggilan Dinda dari Soekarno. Soekarno dan Sudirman adalah sahabat yang sangat dekat. Soekarno memanggil Sudirman dengan sebutan Dinda karena 15 tahun lebih tua. Sementara Sudirman memanggil Soekarno sebagai Kanda, seperti yang tertulis dalam surat berikut. Kanda doakan kepada Tuhan, moga-moga Dinda segera sembuh, yang ditulis Soekarno sebulan sebelum Sudirman wafat pada 29 Januari 1950. Setelah wafat, Soekarno menempatkan sahabatnya itu sebagai ikon sejarah ketika membangun sebuah jalan baru yang besar dan lebar tahun 1962 untuk akses ke pinggiran kota menuju sebuah stadion baru termegah di dunia saat itu. Soekarno menamakan jalan tersebut Jalan Jenderal Sudirman. Pernah berwudu dengan embun saat perang gerilya. Menurut pengakuan mantan pengawal Jenderal Sudirman, Mayor Purnawirawan Abu Arifin, yang adalah seorang Nasrani, Jenderal Sudirman adalah sosok yang begitu mengagumkan dan taat beragama. Di tengah hutan, kerap kali mereka sulit menemukan mata air. Padahal, untuk bersolat, Jenderal Sudirman butuh berwudu. Maka dalam berbagai kesempatan, sang jenderal berwudu dengan embun yang menempel di dedaunan. Tiap waktu sholat tiba, Jenderal Sudirman selalu bersolat. Saksian Abu Arifin, tak sekalipun Jenderal Sudirman meninggalkan sholat 5 waktu. Banyak yang menganggap Jenderal Sudirman sakti lantaran selalu lolos dari sergapan Belanda. Tetapi bagi Arifin, Tuhanlah yang melindungi sang jenderal.